Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umniati Khonsa Azizah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari teknik penilaian. Nah, teknik penilaian sendiri adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dari hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini teknik penilaian sendiri dibagi mula-mulanya dibagi menjadi dua, yaitu teknik penilaian tes dan juga non-tes. Tes sendiri nanti dibagi lagi, yaitu dibagi menjadi tertulis dan juga lisan. Nah, untuk tertulis lagi nanti dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu menjadi objektif. Yang objektif itu juga terbagi lagi nanti. Untuk objektif sendiri itu ada teknik penilaian berupa benar salah, menjodohkan, tes isian singkat, isian rumpang, pilihan ganda. Nah, untuk tes yang kedua adalah esai. Nah, esai sendiri itu adalah jenis tes tertulis yang memerlukan jawaban sampai ke analisis peserta didik, diawali dengan kata tanya. Tes esai ini dibagi menjadi dua, yaitu esai terbuka dan juga tertutup. Selanjutnya tes lisan, dan yang terakhir itu tes lisan. Nah, itu tadi yang merupakan pembagian dari tes itu tadi adalah pembagian dari teknik penilaian tes. Nah, untuk yang non-tes sendiri, non-tes itu berupa penilaian yang dengan menggunakan observasi, wawancara, lembaran checklist, lembaran jurnal, ataupun portofolio. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan dengan teman saya selanjutnya. Saya Febriana Sinta Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penilaian aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik penilaian aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan merupakan bagian dari penilaian autentik. Penilaian autentik itu sendiri adalah penilaian peserta didik mulai dari awal proses pembelajaran hingga diperoleh hasil akhir pembelajaran yang mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan keterampilan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan penjelasan dari aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Yang pertama adalah aspek sikap. Aspek sikap ini terdiri dari dua hal, yaitu aspek sikap spiritual dan juga aspek sikap sosial. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pelajaran, pendidik, dan sebagainya. Aspek sikap dibagi menjadi dua, yaitu aspek spiritual dan juga sosial. Kemudian aspek spiritual terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, sedangkan sikap sosial terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Penilaian sikap ditunjukkan untuk mengetahui capaian atau perkembangan sikap peserta didik dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku peserta didik sesuai dengan butir-butir nilai sikap dari KI 1 dan KI 2. Sikap spiritual sebagai perwujudan dari penguatnya interaksi vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kompetensi sikap spiritual mengacu pada KI 1, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. Kemudian sikap sosial sebagai perwujudan eksistensi kesadaran dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan. Kompetensi sikap sosial mengacu pada KI 2, yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri, dan
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Berhubungan dengan sasaran hasil penilaian sikap baik itu spiritual maupun sosial adalah proses afeksi mulai dari menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Kemudian yang kedua adalah aspek pengetahuan. Penilaian aspek pengetahuan atau kognitif adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam menilai aspek pengetahuan, cara yang dilakukan yaitu dengan diawali dengan melakukan penyusunan perencanaan, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, mengolah, melaporkan, dan memanfaatkan hasil penilaian. Kemudian yang ketiga adalah penilaian aspek keterampilan. Penilaian aspek keterampilan ini adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi keterampilan dari peserta didik yang meliputi aspek imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Kompetensi inti 4, yakni keterampilan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi inti 3, yakni pengetahuan. Penilaian keterampilan dilakukan dengan menggunakan teknik penilaian kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Hal tersebut diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan menciptakan. Penilaian aspek keterampilan ini lebih menekankan pada organ fisik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penyampaian materi. Yang selanjutnya adalah contoh dalam penilaian di dalam RPP. Untuk ranah sikap, bisa digunakan penilaian proses, yaitu menilai sikap peserta didik atau bisa dilakukan sambil proses KBM atau kegiatan diskusi. Di sini guru dapat menilai satu ranah, yaitu sikap. Untuk ranah pengetahuan, agar efektif dan efisien, sebaiknya guru sudah menyiapkan LKS atau instrumen soal dari rumah sejumlah siswa atau kelompok siswa. Untuk ranah keterampilan, jika tuntutan KD, maka usahakan ada. Tetapi tidak semua materi bahasan itu memerlukan presentasi, laporan, atau sejenisnya. Untuk format penilaian yang dilampirkan dalam RPP menurut kurikulum 2013, biasanya guru memilihnya sesuai kebutuhan atau IPK dan tuntutan materi, karakter peserta didik, dan sarana prasarana yang ada. Untuk contohnya, saya memilih penilaian spiritual seperti yang ada di dalam kolom. Selanjutnya adalah praktek penilaian di dalam RPP. Di RPP sendiri terdapat SK, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran, serta alokasi waktu. Dan di dalam RPP juga terdapat penilaian. Bisa dilihat penilaian di dalam makalah. Ya, seperti itu contoh penilaian di dalam RPP. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah atau kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.